Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Kawan fiddin, assalamualaikum, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban yang diperintahkan kepada kita semua, yakni talabul ilmi atau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi wasilah perantara di mana kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwan fillah rahmatullah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua dari kajian kita sebelumnya tentang virus atau penyakit kutur yang dapat menjangkiti siapa saja dari kalangan kaum muslimin, yang tua ataupun yang mudanya, laki-laki ataupun kaum wanitanya. Kalau pada pertemuan pertama kita sudah mengetahui sebab-sebab di mana seseorang terkena virus atau penyakit kutur, maka kali ini kita akan mengetahui beberapa sebab yang dengan itu kita akan terselamatkan atau terhindar dari virus ataupun penyakit kutur. Memang tidak ada yang diselamatkan atau tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada yang mendapatkan taufik kecuali siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita tetap diperintah untuk berupaya dan berikhtiar, dan itu semua masuk dalam bagian tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di antara sebab yang dengan sebab tersebut kita dapat terhindar dari virus atau penyakit kutur, antara lain yang pertama, al-bu'du anil ma'siyah wa sayyi'at kabiriha wa sabiriha.
menjauh dari berbagai macam kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan, yang besarnya ataupun yang kecilnya. Karena sungguhnya kemaksiatan, kejelekan itu kalau diibaratkan maka seperti api yang akan membakar hati seseorang. Saya tidak mengatakan akan membakar sekujur tubuh, tetapi saya hanya mengatakan akan membakar hati. Karena yang paling utama, yang paling penting dalam seluruh anggota tubuh kita adalah hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jika fasada jasadu kull." Kalau hati itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh yang lain. Maka di antara yang dapat merusak keutuhan hati kita adalah maksiat dan kejelekan amal. Oleh karenanya, wajib bagi setiap kita berupaya untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan juga kejelekan amal. Kemudian sebab yang kedua, al-muwazabatu ala amalil yawm wal laylah. Berusaha untuk terus membiasakan melakukan amalan dalam sehari dan semalam, di siang hari ataupun di malam hari. Ketika datang waktu malam, usahakan di antara waktu-waktu malam itu ada yang kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita pakai untuk beribadah. Ketika kita berada di siang hari, usahakan satu waktu dari sepanjang siang hari itu kita gunakan untuk melakukan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berzikir, berdoa, istighfar, membaca Al-Quran, sholat duha, qiyamul lail atau tahajud. Karena semua ini akan melahirkan keimanan yang baik. Semua ini akan melahirkan keimanan yang baik. Bahkan sebagian para ulama mengatakan akan menguatkan tekad. Tentu setiap kita punya tekad. Setiap kita punya keinginan yang ingin dicapai, yang ingin diraih. Maka salah satu hal yang dapat memudahkan untuk meraih apa yang kita cita-citakan, membulatkan tekad kita, memantapkan azam kita, adalah kita berusaha untuk membiasakan diri melakukan amalan, baik di malam hari ataupun di siang hari. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Muzammil mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Di surat Al-Muzammil. Berikutnya, sebab yang dapat menyelamatkan kita dari virus dan penyakit futur adalah tarsudul awqat al-fadilah wal amal ala ihya'iha bit ta'ah. Memilih waktu yang tepat dan menghidupkannya untuk beribadah dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memilih waktu yang tepat. Ini sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wasta'inu bil ghudwah wal rawhah wasyai' min al-fujr." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadikan waktu pagi sebagai perantara untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu pagi adalah waktu di mana kita belum tersibukkan dengan sesuatu apapun. Waktu pagi adalah waktu di mana kita belum tersibukkan dengan pekerjaan, dengan sekolah, dengan belajar, dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadikan waktu pagi sebagai perantara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita isi dengan ketaatan kepadanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasta'inu bir-rawhah."
Jadikan petang hari sebagai perantara di mana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan waktu petang hari, sore hari itu sebagai upaya untuk kita bisa mengisi waktu tersebut dengan ketaatan kepada-Nya. Karena sore hari adalah waktu di mana kita sudah selesai dari aktivitas kita. Kita selesai dari kerja kita. Kita selesai dari sekolah kita. Kita selesai dari aktivitas lain. Ambil waktu tersebut. Coba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sepanjang siang kita pernah berbuat salah, kita berdosa. Jadikan waktu sore tempat di mana kita beristighfar, memohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan di siang hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasyai minat dunya, dan jadikan satu waktu saja dari waktu malam untuk bersikup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang baik, di mana kita hidupkan waktu tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita biasakan dalam keseharian kita, pagi hari, sore hari, dan satu waktu dari malam hari untuk kembali bersimpu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan timbul selalu semangat kita. Kita tidak akan pernah kedodoran, kita tidak akan pernah keteteran. Selalu akan timbul gairah yang baru untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita beraktivitas, kita berdoa. Semoga Allah memberikan perlindungan. Semoga kita dijauhkan dari segala macam keburukan-keburukan dan didekatkan kepada segala hal yang baik. Setelah bekerja di sore hari, kita beristighfar kepada Allah. Baca Al-Quran. Barang seayat, 2 ayat, 10 ayat, 15 ayat. Dan seterusnya. Di waktu malam, kita juga kembali mengaji. Kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan terjaga. Kita akan terjaga. Di mana semangat kita untuk beribadah tidak akan pernah kendur. Kemudian sebab yang keempat adalah membebaskan diri minat tasaddud fid din, membebaskan diri dari sikap berlebihan dalam beribadah. Karena yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sederhana dalam ibadah. Dan yang dilihat oleh Islam bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana alu Muhammad," adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka melakukan amalan atau suatu amalan asbatuhu, mereka jaga. Kalau melakukan satu amalan, mereka jaga. Agar jangan sampai amalan yang biasa dilakukan tersebut kemudian lepas. Jadi sekali lagi yang dimaksud adalah sederhana dalam melakukan ibadah. Tidak berlebihan. Karena yang dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah berkata kepada, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, jangan sekali-kali kamu seperti dia, seperti si fulan. Kana yaqumul lail, fataraka qiyaman. Dulu pada awalnya dia seorang yang rajin salat malam, tapi kemudian dia meninggalkan salat malam. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi terlalu berlebihan. Sampai tidak pernah ada waktu di mana tubuh bisa istirahat. Tidak benar seperti itu. Tidak benar seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinunya, walaupun amalan tersebut sedikit. Kita terbiasa untuk melakukan rawatib, salat-salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, maka jaga kebiasaan tersebut. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Adalah keluarga Muhammad kalau melakukan satu amalan, ia akan tetap menjaganya. Mereka akan tetap menjaganya. Tidak pernah lepas darinya. Jangan pernah meremehkan satu amalan soleh, walaupun kita anggap ringan. Jangan pernah. Justru yang harus
kita jalankan, apa yang kita usahakan adalah bagaimana supaya kita tetap istiqomah, bisa mengerjakannya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in," apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau aku larang kalian dari melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Tinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang dilarang itu sebetulnya jauh lebih mudah dibanding melakukan sesuatu yang diperintah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perintah, maka kaitannya sesuai dengan kemampuan. Tapi dalam hal menjauhi hal yang dilarang, maka setiap orang wajib untuk menjauhi. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab berikutnya yang membuat kita terhindar dari virus dan penyakit futur adalah dafnun nafsi fi ahdhari al-jama'ah wa 'adam ithalha aw ash-shudud 'anha. Melibatkan diri dalam hidup bersama, melibatkan diri dalam jamaah atau dalam kehidupan yang berjamaah. Wa'adamu izalih, tidak memisahkan diri dan tidak menyelisihi orang-orang yang hidup secara bersama atau berjamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-jamaah rahmatun wal firqatu 'adab. Kebersamaan itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perpecahan, saling menyendiri adalah merupakan azab. Karenanya sahabat Ali bin Abi Thalib, seperti yang sudah kita singgung di kesempatan yang lalu, beliau mengatakan qadrul jamaah khair min safwil fardhi. Keruhnya hidup bersama itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan jernihnya ketika hidup sendiri. Tentu yang namanya hidup bersama, kita akan menjumpai berbagai macam masalah. Tetapi sebesar apapun masalah itu, jauh lebih baik dibandingkan hidup menyendiri dalam keadaan tanpa masalah. Kita harus ingat. Ya. Jamaah atau rahmat, kebersamaan adalah rahmat. Masalah yang ada itu sesuatu yang memang harus kita hadapi. Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ya. Masalah yang ada bukan kemudian menjadi faktor kita saling menyendiri. Tidak. Justru harus semakin menjadi pendorong dan motivasi agar kita semakin merekatkan persaudaraan dan kebersamaan. Dengan hidup bersama banyak sekali manfaatnya. Jika ada salah seorang di antara teman kita melakukan kesalahan, maka akan ditegur oleh yang lainnya. Atau jika kebetulan kita melakukan kesalahan, maka teman-teman kita akan menegur kita. Tapi kalau kita hidup sendirian, siapa yang akan menegur kita? Ya. Siapa yang akan mengingatkan kita? Dalam hidup bersama, itu akan senantiasa timbul kesemangatan yang luar biasa. Terutama dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan terjadi musabaqah fil khairat. Saling berlomba dalam melakukan kebaikan. Tapi dalam hidup menyendiri, siapa yang akan memotivasi kita untuk melakukan amalan? Siapa? Ya. Ini harus kita ingat. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa melibatkan diri dalam hidup secara berjamaah atau bersama-sama itu menjadi penyelamat, pembebas dari virus futur atau penyakit futur. Selanjutnya yang keenam adalah al-intibah ila sunanillah fil insan wal qaul. Mempunyai perhatian, respek terhadap segala ketetapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah diganti. Falam tajida li sunnatillahi tabdila wa lam tajida li sunnatillahi tahwila. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah. Dan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah diganti. Karena itu selalu perhatian. Ya. Tanamkan di dalam hati bahwa segala kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam peraturan Allah, ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan harapan kita. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Tetapi apapun yang kita terima, baik atau buruk, itu adalah kebaikan. Dan itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendapati hal yang membuat kita tidak senang, membuat kita sengsara, membuat kita tersiksa, yakinkan dalam hati bahwa di balik ini semua ada kebaikan. Kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun rasanya pahit. Jangan sampai harapan yang atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ini menjadikan semangat kita sudah. Semangat kita hilang untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam menghadapi segala kenyataan, ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada dua hal yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah al-istifrag fi ta'atillah wa badlu juhd alaihi. Konsentrasi untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan kesemangatan untuk itu. Ya. Jangan terpengaruh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap konsentrasi untuk beribadah. Jika Allah memberikan hal yang baik kepada kita, jangan membuat kita lalai kemudian meninggalkan ibadah kepadanya. Tidak, justru semakin semangat. Ketika kita menerima keburukan juga demikian. Jangan membuat kita putus asa. Tapi justru kita harus bangkit. Kita harus yakini bahwa di balik keburukan ini ada kebaikan. Segera berkonsentrasi untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Dan kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu itu tidak selalu sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Karena hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi upaya ikhtiar tetap harus kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, at-tadarruj fil amal, bertahap dalam menyelesaikan segala masalah. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Kita ingat ada kisah seorang khalifah yang faqih, seorang khalifah yang alim, Umar bin Abdul Aziz. Sampai salah seorang dari rekannya, Umar bin Abdul Aziz, pernah mengatakan, kalau para ulama datang ke hadapan Umar bin Abdul Aziz, maka mereka di hadapan Umar layaknya sebagai seorang pelajar, bukan sebagai ulama. Ini menunjukkan bahwa ilmunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz luar biasa, kepakihannya luar biasa. Dalam diri beliau ada keinginan agar kaumnya, rakyatnya itu hidup seperti kehidupan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dipenuhi dengan kesolehan, kebaikan, ketaatan, tidak ada pelanggaran, tidak ada kezaliman, tidak ada kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Beliau punya keinginan seperti itu, ya. Dan beliau bercita-cita untuk mengubah kaumnya. Salah seorang putra dari Umar bin Abdul Aziz yang bernama Abdul Malik tidak sabar melihat kondisi rakyat, kondisi kaum dalam keadaan banyak melakukan kezaliman, pelanggaran terhadap Allah, kemaksiatan dan lain sebagainya. Akhirnya dia berkata suatu ketika kepada bapaknya,
Ya abati, malaka la tanfud al-umur. Wahai ayah, kenapa engkau tidak bertindak? Kenapa engkau terkesan diam saja? Wallah, kata anak, kalau seandainya air yang ada dalam tungku ini mendidih, karena ada masalah dalam hal kebenaran antara aku denganmu, maka aku tidak akan abaikan. Aku akan abaikan. Kata Abdul Malik. Kemudian ayahnya Umar bin Abdul Aziz berkata, Ya bunayya, wahai anakku, la ta'jal. Engkau tidak perlu tergesa-gesa. Engkau tidak perlu tergesa-gesa. Karena ada kalanya suatu masalah bisa diselesaikan dengan segera. Ada kalanya membutuhkan waktu. Apakah Anda ingin setiap orang yang ada di sekitar Anda ini menjadi baik dalam jangka 5 menit? Apakah Anda ingin semua mahasiswa dan mahasiswi LPKIA ini semuanya soleh taat dalam waktu 1 jam? Apakah Anda ingin seperti ini? Kemudian setelah itu Anda keluar membawa bambu dan memukul setiap orang. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Melihat ada yang pacaran Anda pukul. Ayo jangan boleh pacaran, haram. Apakah seperti itu? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, La ta'jal ya bunayya, anakku, kau tidak perlu tergesa-gesa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu di kali yang ketiga? Setelah kali yang pertama, kali yang kedua sifatnya hanya teguran. Baru kemudian yang ketiga, mengharamkan khamr. Allah mencela khamr itu 2 kali. Dicela terlebih dahulu. Baru kemudian yang ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kalau seandainya perintah yang turun pertama kali itu adalah perintah yang berbunyi, jangan kalian minum khamr pada waktu itu ya. Jangan kalian berzina, maka saya akan tadi. Tetapi justru yang disampaikan adalah tentang berita bagaimana keindahan surga dan berita tentang bagaimana mengerikannya neraka. Umar bin Abdul Aziz ingin mengingatkan kepada anak, tidak perlu tergesa-gesa. Ya. Allah mencela khamr, mencela arak, minuman yang memabukkan itu 2 kali. Baru kali yang ketiganya Allah mengharamkan. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, yang paling aku khawatirkan adalah jika aku mampu membawa sekelompok orang dalam kebenaran, tapi kemudian sekelompok yang lainnya keluar dari kebenaran karena fitnah. Ini yang aku khawatirkan. Ya. Yang aku khawatirkan adalah jika aku mampu membawa sekelompok orang ke dalam kebenaran, tapi kemudian sekelompok yang lainnya meninggalkan kebenaran karena fitnah. Karena itu tidak boleh tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu. Ya, bukankah kalau kita membeli barang, kita selalu menelitinya? Ya. Maka demikian pula dalam hal menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tidak perlu tergesa-gesa. Al-ajalatu minas syaitan. Tergesa-gesa bagian dari perbuatan syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qanfidina qawman wa qawman Allah ajmain. Sebab yang ke-6 ini adalah sebab yang menuntun kita untuk selalu memberikan perhatian, respect, ya, terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebab yang ke-7 adalah al-wuquf ala mu'awwiqat at-tariq min awwali yawm al-amal. Siap dalam menghadapi segala rintangan sejak awal. Sejak awal kita harus menanamkan dalam diri kesiapan untuk menghadapi segala rintangan. Dan kita harus yakin bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang diuji, bukan yang tidak pernah diuji. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira
bahwa mereka akan dibiarkan. Ketika mereka mengatakan beriman, padahal orang-orang sebelumnya, ketika mereka mengatakan beriman, mereka dipuji. Imam Syafi'i pernah ditanya, menurut Anda siapakah yang terbaik? Yang banyak ujiannya, ataukah yang tidak pernah diuji sama sekali? Imam Syafi'i menjawab, yang paling baik adalah yang diuji kemudian sabar. Seperti kesabaran yang para ulul azmi dari kalangan Rasul. Maka sebelum kita melakukan aktivitas kita harus siap dalam menghadapi segala rintangan. Jelas, kita tidak akan terbebas dari godaan setan. Apalagi ketika kita melakukan amalan yang saleh. Karena khuffatil jannah bil makan, surga itu dikelilingi oleh perkara atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan neraka sebaliknya. Lalu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan, mengagumkan, memikat setiap orang. Maka siapapun yang berusaha untuk bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti digoda. Ya, pasti akan dapat rintangan. Pasti akan dapat halangan. Dan itu sudah menjadi sunnatullah fil qaum. Kalau kita sudah siap untuk menghadapi segala rintangan, maka kita tidak akan pernah mundur untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mundur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, dalam kondisi apapun kita. Dalam kondisi senang ataupun susah, sedih ataupun bahagia, kaya ataupun miskin, itu bukan jadi soal. Yang penting adalah kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusung semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali untuk kita mempunyai kesiapan dalam menghadapi segala rintangan. Mental kita harus seperti mental baja, harus punya mental baja. Ya, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Jika kita sudah meyakini sesuatu, mantapkan keyakinan tersebut. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan aku di atas agama. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan aku, istiqomahkan aku untuk tetap bisa menjalankan ketaatan kepadamu. Inilah doa yang sangat sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab yang ke-8 adalah ad-diqqah wal manhajiyah fil amal. Selalu teliti dan tepat dalam melakukan amalan. Dalam artian memperhatikan apa yang paling penting, kemudian yang penting. Ini yang dimaksud dengan selalu tepat dan teliti dalam melakukan sebuah amalan. Ya. Perhatikan apa yang paling penting, kemudian yang penting. Karena mendahulukan sesuatu yang terpenting ini sesuai dengan anjuran Islam. Ya. Dan dari satu orang ke yang lainnya tentunya berbeda-beda. Tentunya berbeda-beda. Ada yang butuh dengan pelajaran-pelajaran atau tausiah-tausiah yang sifatnya mengingatkan kematian. Ada yang butuh tausiah atau ilmu yang mendorong untuk membangun kesemangatan dalam beribadah dan lain sebagainya, berbeda-beda. Nah, pasti ketika kita melakukan sebuah amalan, lalu jadikan yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikut. Artinya aktivitas kita terprogram dengan baik. Selanjutnya yang ke-9, di antara sebab yang dengan sebab tersebut kita dapat terbebas
terjaga dari virus dan penyakit futur adalah suhbatus shalihin wal mujahidin min ibadillah. Berkawan, berteman dengan orang-orang yang saleh dan para mujahid dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan mujahid, jangan selalu arahan pikiran kita kepada mereka-mereka yang sedang berperang, ya. Jangan. Tapi yang disebut dengan mujahid adalah juga mereka-mereka yang taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha untuk menjauhi segala macam kemaksiatan dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mujahid. Maka yang kesembilan, atau sebab yang kesembilan ini adalah suhbatus shalihin. Berkawan, berteman dengan orang-orang saleh dan mujahidin. Orang-orang yang selalu semangat untuk meraih kebenaran min ibadillah, dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka-mereka itu akan membantu menjernihkan jiwa kita, menjernihkan hati kita, menggerakkan keinginan kita, ya, atau bahkan memalingkan keinginan kita dari keinginan yang buruk menuju keinginan yang baik, menguatkan tekad kita. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ke hadapan para sahabat, apakah kalian mau aku tunjukkan pada orang yang paling baik? Ala ukhbirukum bi khairin nas? Maukah kalian kuberitahu tentang orang yang paling baik, yang layak untuk kalian jadikan sebagai teman hidup kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man tuzakkirukum ru'yatahu billahi azza wa jalla. Orang yang paling baik adalah orang yang ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah orang yang layak untuk kita jadikan sebagai teman. Ketika kita berjumpa dengannya, yang kita ingat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berdampingan dengannya, timbul semangat kita untuk melakukan ibadah. Ketika kita bersama-sama dengannya, tidak ada sama sekali keinginan kita untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Semuanya keimanan, kesolehan, dan seterusnya. Inilah orang yang paling baik. Dan inilah orang yang layak untuk kita jadikan sebagai teman kita. Ya. Orang yang kalau kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada Allah Azza wa Jalla, akan menumbuhkan iman kamu. Ketika kamu melihatnya, ketika kamu berdekatan dengannya, ketika kamu bersamanya, ini akan senantiasa menimbulkan semangat, gairah baru untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ini orang yang paling baik, yang layak untuk dijadikan sebagai teman. Dan berteman dengan mereka adalah salah satu upaya di mana kita akan terhindar dari virus dan penyakit yang namanya futur. Ya. Kelemahan, merosotan semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang ke-10, i'ta'ul badan haqqahu min ar-rahah wat-ta'am wasyarab ma'al i'tidal fi dzalika, memenuhi kebutuhan badan, memenuhi kebutuhan tubuh dengan istirahat, dengan makanan, dengan minuman yang tentu sewajarnya. Ya. Tubuh atau badan kita membutuhkan sesuatu yang kita harus penuhi. Di antaranya dengan istirahat. Istirahat sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Makanan, sesuatu yang juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Minuman, juga sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi sewajarnya, tidak berlebihan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah masuk masjid. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian beliau melihat ada tali yang terbentang antara satu tiang masjid ke tiang masjid yang lain. Di antara dua tiang masjid ada tali yang terbentang. Nabi SAW kemudian bertanya, tali apa ini? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini adalah tali milik Zainab. Kenapa tali ini dipasang? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tali ini sengaja dipasang oleh Zainab
Tujuannya supaya ketika dia merasa lelah atau merasa ngantuk, ya, dari melakukan sholat malam, maka dia bisa berdiri sambil bersandar ke tali tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, lepaskan tali ini. Lepaskan tali ini. Biarkan salah seorang di antara kalian sholat sesuai dengan semangatnya. Sesuai dengan gairahnya. Idza fatara ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian mulai kurang kesemangatannya, mulai merasakan lelah, falyarqud, maka tidurlah. Karena tubuh membutuhkan sesuatu, ya, yang dapat menopangnya supaya tetap segar, supaya tetap sehat. Di antaranya istirahat. Penuhi kebutuhan tubuh kita dengan istirahat, dengan makanan, dengan minuman. Kita tidak akan kuat selama 1 kali 24 jam untuk melakukan ibadah. Tidak akan kuat. Dari pagi sampai datang pagi lagi terus ibadah. Tidak akan kuat. Orang yang melakukan hal tersebut sekalipun kuat cuma sekali, atau kalaupun kuat 2 kali, besoknya insya Allah dia bawa ke rumah sakit. Ya. Sakit. Tidak akan bisa melanjutkan ibadahnya, amalan solehnya. Setelah dia merasakan sakit, akhirnya dia tidak punya lagi kesemangatan untuk melakukan ibadah. Ya. Bahkan dalam hadis lain yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk dalam keadaan sholat, falyarqud, maka hendaknya dia tidur sampai rasa kantuknya hilang. Karena salah seorang di antara kalian kalau sholat dalam keadaan ngantuk, boleh jadi dia mengucapkan sesuatu yang maksudnya istighfar, mohon ampun kepada Allah, tapi justru malah mencela dirinya sendiri. Nabi SAW sangat sayang terhadap umat. Jangan memaksakan diri. Kalau sudah tidak mampu, berhenti, istirahat. Seorang sudah tidak mampu melakukan saum daun, sehari saum, sehari tidak. Jangan dipaksakan. Berpindah untuk melakukan saum yang lainnya. Mungkin seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu untuk terlalu berlebihan dan penuhi kebutuhan tubuh kita supaya tetap segar ketika melakukan ibadah. Selesai dari ibadah yang satu menuju ibadah yang lainnya dalam keadaan tetap segar, dalam keadaan tetap semangat, tidak terlihat loyo. Ya. Sebab yang ke-11 dari sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita dari virus futur adalah memanjakan diri dengan hal-hal yang mubah. Manjakan diri kita dengan hal-hal yang mubah. Seperti apa? Bercanda dengan keluarga. Bermain dengan anak-anak. Ya, riklah. Rekreasi. Tadabbur alam. Kemudian tafakkur, berolahraga, main bola, tenis meja, badminton, futsal, ya, atau apa lagi? Bola tampar. Bola tampar itu bola voli. Dalam bahasa Malaysia, bola tampar, ya, takraw, atau juga naik gunung. Naik gunung, itu semua, masya Allah. Ya, rekreasi. Semua itu dalam rangka memanjakan diri kita dengan hal-hal yang mubah. Panjat gunung, Gunung Merapi, Gunung Bromo, ya, Gunung Laut, Gunung Galunggung. Maksudnya dulu sebelum meledak. Ya. Bukan sekarang, kalau sekarang juga masih rawan. Ajak diri kita, ya, untuk rekreasi supaya tubuh menjadi segar. Jangan sampai 1 kali 24 jam itu serius terus. Ini hal yang salah, ini hal yang
keliru, manjakan diri kita dengan hal-hal yang mubah. Insya Allah semangat kita untuk melakukan ibadah tetap ada, ya, tetap ada. Gunung, apalagi naik gunung. Naik gunung itu menguji kesabaran kita. Kemudian melihat betapa indahnya kuasaan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau naik gunungnya di waktu sore, ya, sehingga sampai di puncak gunung itu begitu matahari baru muncul. Luar biasa indahnya. Ada yang pernah naik gunung Merapi? Ada. Saya pernah naik gunung Merapi. Ada yang pernah naik gunung Merbabu? Saya pernah naik gunung Merbabu. Ada yang pernah naik gunung Bromo? Saya pernah naik gunung Bromo. Saya juga pernah naik gunung Bromo. Ada yang pernah naik mendaki gunung Lawu? Saya pernah mendaki gunung Lawu. Ada yang pernah mendaki gunung Galunggung? Saya belum pernah naik. Luar biasa. Pengalaman dari naik gunung itu, Masya Allah. Ya. Menjaga atau melatih kesabaran kita. Juga melatih fisik kita. Melatih fisik kita. Ini akan membuat badan kita segar. Ya. Ini akan membuat badan kita segar. Sehingga ketika melakukan aktivitas ibadah, setelahnya kita akan menemukan kesemangat. Karena itu, manjakan diri dengan hal-hal yang mubah. Bukan sesuatu yang terlarang. Kita rekreasi, bukan. Bukan hal yang terlarang. Kita berolahraga, bukan. Semua itu mubah hukumnya. Ya, semua itu mubah. Asalkan kita tidak terlalu berlebihan di dalam diri. Dan tidak menjalankan pelanggaran dan kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kisah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Rizki Hamdalah. Suatu ketika ia berjumpa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, "Kenapa Hamdalah?" Hamdalah ini menjadi orang munafik. Hamdalah ini menjadi orang munafik. Sahabat Abu Bakar berkata, "Subhanallah. Kenapa engkau mengatakan seperti itu?" Hamdalah berkata, "Wallah, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nuansa keimanan, nuansa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat dan selalu melekat. Tapi ketika kami berjauhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perasaan kami tidak seperti itu." Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Sama. Apa yang kamu katakan sama dengan apa yang kurasakan. Aku juga merasakan hal yang sama. Kalau aku berada di sisi Rasul, bersama dengan Rasul, maka keimanan menguat. Semangat untuk melakukan ibadah luar biasa tingginya. Tapi ketika berjauhan dengan Rasul, kadang-kadang aku disibukkan dengan mungkin keluarga, mungkin hal-hal yang lain. Mereka berdua sepakat untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, kami kalau berada di sisi bukan merasa tenang, keimanan kami senantiasa kuat." Mereka cerita begini, panjang lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'atun sa'." Ada masanya, wahai Hamdalah, wahai Abu Bakar. Ada masanya, wahai Hamdalah, wahai Abu Bakar. Ada masanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya kita pun perlu memenuhi kebutuhan kita, terhadap keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, tugas kita. Ada masanya. Tidak ada yang bisa melakukan ibadah 1 kali 24 jam secara sempurna. Tapi ada masanya. Ada masanya. Ada masanya. Ya. Ada kalanya seseorang butuh rekreasi. Butuh untuk menyegarkan pikiran setelah sebelumnya tenang. Ya. Setelah sebelumnya merasa berat pikirannya. Coba rekreasi. Coba berolahraga. Manjakan diri dengan hal-hal yang mubah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membantu kita untuk selalu bersemangat. Mungkin semua juga merasa faktanya ketika kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita, ya kan, capeknya bukan main. Kemudian kita olahraga atau rekreasi, katakanlah main bola atau badminton atau tenis meja, itu terasa pikiran menjadi cerah, ya, enak, tertawa, gembira, ya. Kemudian setelah itu
kita semangat lagi untuk melakukan aktivitas yang lain atau ibadah. Sebab yang ke-12, dawamun nazar wal mutala' fi kutubis sirah wa tarikh wa tarajim. Mengusahakan atau selalu berusaha untuk melihat, menelaah, membaca buku-buku sejarah, buku-buku biografi, baik biografi para anbiya, para sahabat, ataupun para ulama. Semua itu akan membantu tumbuhnya semangatan dalam diri kita untuk mengabdi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik, melaksanakan segala perintah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah perjalanan hidup mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal. Bacalah buku-buku yang memuat tentang sejarah, kehidupan orang-orang yang saleh di zaman dulu, kehidupan para anbiya, kehidupan para sahabat Rasul, kehidupan para tabi'in, kehidupan para ulama, luar biasa. Ya, menimbulkan semangatan kita kembali. Selanjutnya, sebab yang ketiga adalah mengingat mati. Mengingat kematian, mengingat betapa ngerinya alam kubur, hari kebangkitan, hari saat kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat hal-hal yang seperti ini membuat kita berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kesempatan, kita punya tenaga, kita punya segala hal untuk bisa melakukan pelanggaran itu. Tapi jika kita ingat hal-hal yang seperti ini, insya Allah akan membuat kita berpikir dua kali, bahkan ribuan kali. Ya, alam kubur, bagaimana ngerinya alam kubur, bagaimana gelapnya alam kubur, bagaimana ngerinya saat kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kufatan, uratan, alatan, ghurla, dalam keadaan kita tidak beralas kaki, dalam keadaan kita telanjang, dalam keadaan kita tidak disitaan, dalam keadaan masing-masing kita sibuk dengan urusan kita, dalam keadaan kedua telapak kaki kita tidak akan bergerak sampai ditanya tentang 4 hal. Di antara 4 hal itu adalah tanya tentang umur yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dipakai untuk apa. Ya. Ngeri. Ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang keringat yang memenuhi sekujur tubuh, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, dan terus bermacam-macam keadaannya sesuai dengan amalan yang dilakukan. Dalam keadaan matahari begitu dekat dengan kita. Sekarang antara kita dengan matahari jauh, tapi kita masih merasakan bagaimana panas. Kalau sudah panas, luar biasa, keringat keluar. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari itu dekat dengan kita. Dalam keadaan setiap kita mencari perlindungan, siapa yang bisa dijadikan sebagai orang yang bisa memberikan perlindungan? Ya. Bahkan manusia dikabarkan dalam hadis Nabi SAW, mereka berbondong-bondong pada awal kalinya menuju Nabi Adam alaihissalam. Mereka mohon perlindungan, minta syafaat. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, aku tidak bisa memberikan kalian syafaat. Pergilah kepada Nabi Musa, terus seperti itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di pertemuan yang sebelumnya juga kita pernah sampaikan betapa pentingnya membaca buku-buku yang isinya mengingatkan kita kepada kematian. Buku-buku tentang bagaimana ngerinya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bagaimana indahnya kehidupan. Di
Di surga kita tidak akan berkeringat, di surga kita tidak akan meludah, di surga tidak ada ingus, di surga tidak ada kotoran. Semuanya bersih, semuanya indah, semuanya baik. Menakjubkan, mengagumkan, luar biasa. Ya, keadaan surga. Semua mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara sebab yang juga bisa menjauhkan kita dari penyakit atau virus kutur adalah mengingat surga dan neraka. Mengingat surga dan neraka, mengingat kenikmatan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang salaf, orang yang soleh yang bernama Harun Ibn Hayyan. Pada suatu malam beliau keluar, kemudian berkata, sungguh mengherankan dengan perkara surga. Bagaimana bisa orang yang sangat menginginkannya dapat hidup dengan nyenyak. Kemudian beliau mengatakan, sungguh sangat heran dengan urusan neraka. Bagaimana bisa orang yang sangat tidak menginginkannya, bahkan berlari darinya, bisa tidur dengan nyenyak. Ini artinya kita dimotivasi untuk selalu mengingat dan tidak boleh melupakan betapa indahnya surga, betapa ngerinya neraka. Ya. Kita dibimbing untuk selalu ingat itu. Jangan sampai terlena, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Karena ini bisa menggugah kesemangatan kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan dikit, dia akan melihat akibatnya, akan melihat balasan. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan kejelekan walau sedikit, dia akan menemui akibatnya, akan melihat ya, balasan. Mengingat surga, mengingat neraka adalah hal yang penting. Bahkan ada sebuah kitab karangan Ibnu Rajab yang diberi judul dengan bagaimana kita bisa selamat dari neraka. Ya. Sebab yang ke-16 adalah akhdhu hadha ad-din bi'umumihi wa shumulihi. Menjalankan perintah agama ini dengan sempurna dan menyeluruh sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Berusaha untuk tak ada satu bagian pun dari perintah agama yang dilalaikan atau ditinggalkan. Usahakan untuk bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir adalah muhasabatun nafsi, mengoreksi diri. Muhasabah, ya, selalu mengoreksi diri, sibukkan diri untuk melihat apa kekurangan, melihat apa kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Jangan sekali-kali sibuk untuk mengintip dan melihat aib orang lain. Tidak penting. Ya. Sibukkan diri dengan melihat apa kekurangannya, apa kesalahan. Sehingga dengan itu dia bisa melihat apa yang diperbaiki dari dirinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat apa yang dipersiapkan untuk menjemput hari esok. Karenanya selalu muhasabah diri, ya, muhasabah, melihat aib, melihat kekurangan yang ada dalam diri sendiri. Jangan melihat aib dan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Kalau orang kesukaannya seperti itu, maka dia akan merasa dirinya yang baik. Sehingga membuat dia melupakan terhadap segala kesalahan dan aib yang ada dalam dirinya. Ini berbahaya. Membuat dia merasa selalu benar. Membuat dirinya merasa tidak perlu dengan amalan-amalan yang sifatnya ringan. Ini berbahaya. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir dari pembahasan kita tentang virus atau penyakit futur. Kita sudah mengetahui sebab seseorang terjangkit penyakit ini dan juga sudah mengetahui apa yang insya Allah menjadi obatnya, di mana kita akan terbebas dari virus atau penyakit futur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kekokohan bagi kita semua untuk tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan perintahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Dari perkara-perkara yang akan membahayakan kita dan mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya. Saya dulu termasuk orang yang rutin baca Al-Quran, salat rawatib, salat duha, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Bagaimana mengembalikan semangat saya sebelumnya? Pertama, yang harus kita lakukan adalah mulai tanamkan dalam diri kita bahwa kita mampu, kita kuat untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, lakukan ibadah yang diperkirakan kita bisa rutin menjalankan. Ya. Diperkirakan kita bisa rutin menjalankan dan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita saat ini belum bisa setiap malam untuk bangun melakukan sholat tahajud, maka minimal dalam seminggu hanya 1 malam saja, tidak masalah. Tapi lakukan itu dengan rutin. Ya, tidak masalah, tidak salah. Karena yang penting untuk kita jaga adalah bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita fonis istiqomah. Ya, jangan remehkan. Jangan punya perasaan jelek sekali. Hanya 1 malam dalam seminggu yang bisa saya gunakan untuk sholat tahajud. Jangan punya perasaan seperti itu. Justru yang harus ditanamkan adalah bagaimana bisa menambah bahkan. Ya, setelah bisa rutin, kemudian tanamkan kesemangatan untuk bisa menambah. Saya sekarang akan mencoba 2 malam dalam seminggu. Mampu melakukan itu terus secara kontinu. Anak lagi semangatan.
Saya coba untuk menerima. Karena kalau sudah terbiasa itu akan terasa nikmat, dan ketika meninggalkannya akan merasakan sesuatu yang tidak sempurna dalam diri. Ya. Akan merasakan sesuatu yang kurang. Seperti orang yang sudah terbiasa melakukan salat rawatib. Kalau tidak, itu ada perasaan punya hutang. Ya. Ada perasaan kurang. Nah itu harus dilawan. Dengan segera menjalankan. Segera melakukan. Dengan tetap memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada yang diberi taufik kecuali siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Para dia selalu mengatakan tidak ada taufik kecuali siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melakukan amal soleh juga bukan semata-mata karena kekuatan kita, tapi tetap ada pertolongan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebutkan bahwa salah satu upaya di mana kita akan selamat atau terbebas dari penyakit futur, virus futur, adalah kita bergabung untuk hidup bersama dengan orang lain. Dan sebenarnya ini juga sempat disinggung di pertemuan yang pertama ketika diangkat sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-mu'min alladhi yukhalifu an-nar wa yasbir ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalifu an-nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin bergaul dengan manusia kemudian bersabar dalam menghadapi gangguan dalam hal apa saja. Ya. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin yang dia tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan. Memang yang kita inginkan selalu sesuatu yang ideal. Ya. Orang yang ada di lingkungan kita semuanya satu pemikiran dengan kita, ya, satu semangat jiwa dengan kita. Tapi itu tidak selalu terjadi. Ada kalanya kita bertetangga dengan orang yang sukanya main musik, sukanya minum minuman keras, ya. Ada kalanya kita mendapati kenyataan yang seperti itu, maka kita tetap sabar. Dan kalau bisa, gabungkan diri kita ke dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Itu jauh lebih baik. Hidup bersama dengan mereka yang dapat menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita, menjaga amal soleh kita. Ya. Bukan hidup bersama dengan mereka-mereka yang justru malah bakal menghancurkan akidah kita. Hiduplah dengan orang-orang yang bisa menjaga keutuhan akidah kita, prinsip kita, manhaj kita, dan seterusnya. Ada yang bertanya di sini, walaupun di luar pembahasan tidak masalah. Adakah bacaan tertentu setelah iqamah? Ada hadis riwayat Abu Dawud yang di situ dijelaskan menjawab iqamah adalah aqamah Allah wa adama. Tapi hadis itu hadis yang dhaif, hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani dan lain sebagainya.
Jadi cukup menjawab azan saja. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wah wa titamah dan seterusnya. Bagaimana dalil bahwasannya seorang mendapatkan satu rakaat apabila mendapati imam dalam keadaan ruku? Apakah sahih? Jadi seorang masuk masjid kemudian mendapati imam dan makmum dalam keadaan ruku. Lalu dia ikut bergabung. Apakah sudah dikatakan dia dapat satu rakaat penuh sempurna bersama dengan imam ataukah tidak? Ada hadis memang yang menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis Abu Bakar yang beliau masuk masjid sambil ruku, saking ingin bisa ikut ruku bersama dengan yang lainnya yang sedang ruku di luar di dalam masjid bersama dengan imam. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama tentang kalau seorang mendapati imam sedang ruku lalu dia ruku masuk dapat satu rakaat penuh bersama dengan imam. Juga ada hadis yang lain, ya. Ada hadis yang lain yang dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan tegas kalau mendapati imam sedang ruku maka itu terhitung satu rakaat. Tapi kalau mendapati imam sedang sujud maka tidak. Jadi jumhur ulama menyatakan dapat satu rakaat. Wallahu a'lam. Untuk sahabat kampus kalian, untuk yang Ikhwan ambil wudhunya ke bawah, sedangkan yang untuk akhwat langsung saja di sebelah kiri ada tempat wudhu. Perlu sekedar informasi, apabila rekan-rekan kalian ingin mengunduh file kajian pada pertemuan kali ini,